Ini dia steering wheel low budget dari PXN dengan tipe V3 Pro yang fiturnya nggak kalah dengan yang mahal. Dan steering wheel tipe ini termasuk yang terlaris di pasaran. Oke, kalau begitu langsung saja kita bahas. Kalau kita lihat pada dusnya, di sini ada brandnya yaitu PXN dan tipenya V3 Pro Gaming Racing Wheel. Steering wheel ini kompatibel dengan PC, PS3, PS4, Xbox One, Series X atau S, dan Switch, dan bahkan kompatibel dengan smartphone. Pada dus kemasannya terdapat beberapa fitur yang dimiliki steering wheel ini, tapi nanti saya akan jelaskan lebih detailnya. Sekarang kita lihat dulu apa saja yang kita dapatkan di dalam dusnya. Yang pertama ada kartu ucapan dari PXN. Selanjutnya ada stiker tombol untuk Xbox, PS, dan Switch. Terdapat juga buku manualnya dengan beberapa bahasa. Sayangnya tidak terdapat kartu garansi apapun di sini. Oke, selanjutnya ada pedalnya yang terdiri dari pedal gas dan rem. Untuk konektornya sepertinya menggunakan RJ45. Pedal ini memiliki pijakan tambahan yang dapat dilipat seperti ini. Selanjutnya ada sebuah baut plastik besar untuk bagian klemnya. Terdapat dua buah kabel USB dengan ujung tipe Type-C dan micro USB. Untuk steering wheelnya kita pinggirkan dulu, karena masih ada lagi di dalam sini. Terdapat juga klem U atau penjepitnya. Fungsinya untuk menjepit steering wheelnya pada meja, biar nggak mudah kegeser. Kita bisa pasang bautnya yang tadi pada klemnya. Dan untuk steering wheelnya seperti ini. Steering wheel ini menggunakan konektor USB. Pada bagian bawahnya terdapat 7 buah suction cup, 3 ukuran besar dan 4 ukuran kecil. Di sini juga ada port USB yang dihubungkan pada controller PS atau Xbox. Di sebelahnya ada port untuk pedalnya. Untuk shifternya sudah menempel pada steering wheelnya, jadi tidak bisa dipisahkan. Terdapat juga padel kiri dan kanan yang fungsinya sama seperti shifter. Terdapat tombol R3 dan L3 di bawah sini. Pada bagian bodi depannya terdapat 4 lampu indikator channel yang sama seperti controller PS3 dan juga ada logo api. Selanjutnya di sini ada tombol A, X, Y, dan B. Di atasnya ada tombol R1 atau right button dan tombol R2 atau right trigger. Di sebelah kirinya tentunya ada tombol L1 atau left button dan tombol L2 atau left trigger. Ada tombol D-pad juga di sini. Selanjutnya ada 3 tombol pada bagian tengah sini yang terdiri dari tombol share, home, dan option. Ketiga tombol ini fungsinya sama seperti tombol select, home, dan start pada PS. Selain itu, ketiga tombol ini bisa untuk memprogram dan di sini ada 2 lampu indikator di sebelah tombol ini.
Untuk grip steering wheel ini cukup nyaman karena ada lapisan karetnya, jadi nggak licin. Untuk putaran steering wheel ini hanya 180 derajat saja, yang artinya ke kiri 90 derajat dan ke kanan 90 derajat. Oh iya, steering wheel ini juga memiliki getaran sama seperti controller pada umumnya. Nah, untuk melakukan tesnya saya menggunakan PS3. Untuk memainkannya pada smartphone, kita perlu OTG sesuai port smartphone-nya. Dan di sini saya menggunakan OTG Type-C. Untuk beberapa game yang support dengan gamepad, kalian bisa langsung mainkan gamenya. Jika game yang belum support gamepad, kalian perlu aplikasi tambahan untuk memainkannya.
Kekurangan dari steering wheel ini apa? Kalau menurut saya, untuk posisi shifternya terlalu mepet dengan steering wheelnya, jadi kurang nyaman aja pas menggunakannya. Dan untuk harganya juga sangat terjangkau. Steering wheel ini saya beli di harga 700 ribuan. Jadi sangat worth it untuk pemula apalagi untuk anak-anak. Dan untuk tipe ini tersedia beberapa pilihan warna. Jika kalian tertarik, saya taruh link pembeliannya di kolom komentar atau deskripsi. Oke guys, sekian video kali ini. Tetap kreatif dan tetap kacau.